Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Pada part sebelumnya, setelah berhasil mendapatkan bunga herbal penyembuh yang asli, ia pun langsung memberikannya kepada sang dokter. Sebagai imbalan atas kerja kerasnya mendapatkan bunga herbal itu, lalu sang dokter pun berjanji akan menyembuhkan dantiannya yang telah hancur. Pada keesokan harinya, ia pun bergegas untuk pergi menemui sang dokter karena mereka sudah bersepakat untuk melakukan penyembuhan di hari ini. Akan tetapi setelah ia sampai di kuil itu, ia telah bertemu oleh seseorang perempuan berambut merah yang langsung menyerangnya begitu saja. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa like dan komennya agar Mimin selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 17. Cerita dimulai setelah menyerang Wonwi. Sambil tersenyum ia berkata, "Meski kau terlihat lambat, tapi ternyata kau masih hidup setelah menahan serangan itu." Mendengar itu, Wonwi berpikir, entah kenapa ia menyebutku lambat. Bahkan ia pun tidak memberiku kesempatan untuk menjawabnya. Dan wanita ini serangannya itu benar-benar luar biasa, sangatlah kuat. Padahal aku sudah memperoleh cukup keberanian dalam kemampuanku setelah memiliki energi inti bawaan yang setara 30 tahun. Tapi meski begitu, satu serangannya mampu membuatku kesakitan karena bagian organ dalamku telah terlilit efek dari kekuatannya. Terlihat wanita itu sangat bersemangat karena seorang peserta pelatihan biasa mampu menahan serangannya, dan itu cukup membuatnya merasa jika orang yang ada di hadapannya memiliki kekuatan yang menarik. Tiba-tiba terlihat Bloodstar ke-6 dan Hayon telah berlari keluar dari dalam kuil. Sambil berteriak dengan lantang, Hayon mengatakan, "Jangan menyerang pemuda itu. Dia bukanlah peserta pelatihan, akan tetapi ia adalah murid dari Sang Evil." Mengetahui jika lelaki yang ada di hadapannya adalah murid dari Sang Evil, ia hanya tertawa. "Aku tidak menyangka jika Evil telah mengambil seorang murid. Jika kau adalah muridnya, seharusnya kau mengatakan sejak dari awal. Hampir saja aku melukaimu, bahkan jika kau tidak menahan, mungkin kau sudah mati." Wonwi berpikir apa yang ia katakan sangat berbeda dari tingkah lakunya. Dia dengan sengaja ingin langsung membunuhku dengan satu kali serangan saja. Dengan ekspresi wajahnya yang seperti itu, ia berkata, "Mastermu telah membesarkan seorang murid yang hebat. Ini pertama kalinya ada seseorang yang sepantaran denganku mampu menahan serangan kecilku itu." Kemudian ia berkata, "Bagaimana kabar mastermu? Apakah ia baik-baik saja? Selama beberapa tahun ini, orang-orang sangat jarang melihatnya. Apa yang ia lakukan sama seperti Bloodstar kedua?" Wonwi pun sangat heran. Wanita ini sangat bangga akan kemampuannya. Dan terlebih lagi, ia berbicara tentang masterku dan juga Bloodstar, seolah-olah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Entah kenapa ia sangat mirip seperti Nona Hayon. Seketika Hayon langsung tiba di hadapan mereka. Dengan nada yang tinggi, ia pun langsung meminta wanita itu untuk pergi meninggalkan kuil darah. Mendengar jika ia telah diusir, wanita itu pun mengatakan, "Apakah kau serius mengatakan seperti itu? Semua orang akan mengira bahwa tempat ini adalah milikmu. Apabila kau berbicara dengan nada tinggi seperti itu, aku akan pergi kapanpun aku mau. Jadi kau tidak usah memaksaku." Terlihat suasananya pun menjadi tegang karena mereka berdua telah bersiap untuk menyerang satu sama lain. Wonwi yang menyaksikan itu di dalam hatinya mengatakan, "Jika aku tahu kalau situasinya akan menjadi seperti ini, seharusnya aku datang ke sini di lain waktu." Mereka semua menjadi terkejut saat mendengar suara dari sang dokter yang telah menyapa mereka. Lalu dokter itu mengatakan, "Jadi kau sudah datang ke sini. Lebih baik kita memulai saja untuk memeriksa tubuhmu."
Wanita itu pun terlihat kesal karena sang dokter tiba-tiba saja telah merusak kesenangannya. Kemudian ia pun berniat untuk pergi bersama pasukannya meninggalkan mereka semua. Namun sebelum ia pergi, ia pun langsung menghampiri Wonwi. Sambil tersenyum ia berkata, "Berikan salamku kepada mastermu, dan juga apabila kita bertemu di lain waktu, mari kita bertarung lagi." Terlihat Sodam begitu bersemangat. Dia mengatakan, apakah kau menerimanya setelah ia mengajak duel? Namun beda halnya dengan Iron. Masterku pernah bilang untuk selalu berhati-hati dengan wanita yang seperti dia. Mendengar ocehan mereka berdua, Wonwi pun berkata, "Bisakah kalian jangan berbicara secara bersama-sama, karena itu bisa membuat telingaku berdengung." Sambil memperhatikan wanita itu bersama pasukannya yang pergi meninggalkan kuil darah, Wonwi pun mengatakan jika ia merasa merinding saat berhadapan dengan wanita itu. Terlebih lagi apa yang ia lakukan kepada pedangnya, sehingga pedang itu sangat menderita. Lalu Wonwi pun bertanya kepada Hayon apakah ia mengenal wanita berambut merah itu. Akan tetapi ia langsung mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan jika sang dokter telah menunggunya sejak dari tadi dan ia memintanya untuk segera menemui sang dokter. Wonwi pun berpikir dia dengan sengaja mengalihkan pertanyaanku. Secara tidak langsung dia ingin aku tidak bertanya terlalu jauh tentang wanita itu. Sepertinya apa yang aku pikirkan memang benar adanya. Meski aku adalah murid Sang Evil, akan tetapi ini bukanlah urusanku. Aku tidak perlu ikut campur dengan segala masalah yang ada di kultus ini. Aku hanya perlu fokus dengan tujuan utamaku yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, terlihat tubuh Wonwi yang sedang diperiksa oleh sang dokter. Ia merasa heran karena di dalam tubuh Wonwi sangat banyak energi dingin yang terakumulasi dibandingkan kebanyakan orang yang ada. Wonwi begitu terkejut bagaimana sang dokter bisa mengetahui jika ia telah memakan bunga herbal penyembuh. Lalu dokter itu berkata, "Aku adalah seorang tabib, jadi kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun yang berhubungan dengan pasienku. Jadi yakinlah dan tolong beritahu aku secara terperinci." Melihat Wonwi yang masih ragu untuk memberitahunya, Iron pun mengatakan dia adalah orang yang bisa dipercaya karena semua master bela diri berbakat yang tidak terhitung jumlahnya telah menyerahkan tablet namanya kepada sang dokter. Mungkin dengan memberitahunya, maka itu akan membantu penyembuhanmu. Kemudian Wonwi pun menceritakan bagaimana ia bisa memakan bunga herbal itu. Pada saat itu aku sedang mencari bunga herbal yang telah dewasa. Entah kenapa aku telah sampai di sebuah gua yang ada di balik air terjun. Di dalam sana aku telah bertemu seekor monster dengan 4 mata berwarna ungu yang memiliki wajah seperti manusia. Mendengar ceritanya itu, sang dokter pun berkata, "Aku tidak menyangka jika dirimu telah bertemu ular berbisa bermata ungu berwajah manusia, dan itu adalah pengalaman yang langka." Ular yang berbentuk aneh itu ia bersembunyi di dalam kegelapan dan langsung melahap manusia apabila ia memiliki kesempatan. Ia lebih mirip seperti demon dibandingkan dengan monster. Ia sangat benci dengan apapun yang memiliki cahaya terang. Jadi akan sangat mustahil untuk melihatnya jika kau menggunakan obor di dalam goa itu. Namun ia mengatakan jika ia masih tidak mengerti karena bunga herbal penyembuh tidak memiliki kemampuan pemurnian. Aku tidak hanya melihat energi dingin di dalam seluruh pembuluh darah, akan tetapi aku juga telah melihat ada energi negatif hangat yang tidak memiliki racun. Wonwi pun berpikir, aku merasa bersyukur karena racunnya telah menghilang. Sepertinya energi inti bawaan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuhku. Ini sama seperti waktu aku memakan cacing darah. Lalu Wonwi bertanya apakah memiliki energi panas dan dingin di dalam satu tubuh itu memiliki efek samping yang akan membahayakan tubuhnya. Dengan santainya sang dokter mengatakan,
Tentu saja itu akan bermasalah apabila hanya satu energi yang tersisa di dalam tubuhmu. Diketahui kedua energi itu saling mengimbangi satu sama lain dan perlahan mereka akan meleleh di dalam pembuluh darahmu. Itu sama baiknya seperti memakan elixir lalu mengumpulkan energimu setelahnya. Wonwi pun sangat terkejut. Apakah itu berarti aku bisa dengan cepat mengumpulkan tenaga dalamku selama dantianku berhasil disembuhkan? Lalu sang dokter menjelaskan, itu tergantung seberapa keras kau berusaha untuk mengumpulkan energinya. Akan tetapi jika kau mampu untuk menyerap energi yang meleleh dari kedua energi itu dengan cara yang benar dan seimbang, maka kau akan mampu mengumpulkan energi dengan sangat cepat dibandingkan orang lain. Kemudian Wonwi begitu heran saat sang dokter langsung menyerahkan tablet nama yang sudah ia janjikan. Apa yang dia lakukan? Padahal dia tidak harus memberikanku tablet namanya karena ia akan menyembuhkan dantianku. Ia pun mencoba untuk bertanya apakah sang dokter tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dantiannya yang sudah hancur. Namun ia sangat terkejut saat sang dokter mengatakan apa yang harus disembuhkan jika dantian yang ia miliki tidak mempunyai masalah apapun. Sambil memegang perut Wonwi, sang dokter berkata, mungkin karena kau tidak mengetahuinya, maka kau memintaku untuk menyembuhkannya. Dantian itu terletak di perutmu. Mungkin kau tidak mengetahuinya, tapi apabila kau memindahkan area ini, maka kau akan merasakan sesuatu yang seperti serangga berukuran kecil, dan itu adalah pecahan dantianmu yang telah hancur. Tapi dalam api yang sudah padam itu terdapat intisari sehingga percikan itu seperti hidup kembali. Ini adalah keajaiban yang aneh. Bagaimana bisa sebuah dantian yang hancur mampu menyembuhkan dirinya sendiri? Untuk memastikan, Wonwi pun berulang kali untuk menanyakan apakah dantiannya memang benar-benar telah sembuh dengan sendirinya. Hanya itu yang bisa aku perkirakan untuk saat ini. Ini adalah kejadian yang sangat langka. Sulit untuk melihat kejadian yang seperti ini karena kebanyakan orang akan menyerah setelah dantian mereka telah hancur. Oleh sebab itu, karena aku tidak menyembuhkanmu, maka sebagai gantinya tablet nama ini adalah milikmu. Seketika Wonwi pun langsung memberi hormat kepada sang dokter dan mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya untuk mengetahui bagaimana kondisi dantian yang ada di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Sodam begitu bersemangat karena mereka telah berhasil mendapatkan 2 tablet nama sekaligus dari sang dokter. Lalu ia bertanya bagaimana caranya dantiannya bisa sembuh dengan sendirinya. Wonwi pun mencoba menganalisa. Sepertinya aku mengetahui situasinya. Apakah kau masih ingat tentang kakiku yang terluka seketika langsung sembuh kembali? Itu semua terjadi setelah aku membunuh monster ular itu dan mensirkulasikan energiku. Tingkat penyembuhan di tubuhku sudah berkembang begitu cepat sehingga menumbuhkan daging baru dalam waktu yang singkat. Sodam pun mengatakan, aku rasa jika itu alasannya mungkin masih bisa masuk di akal. Ini adalah sebuah berkah, jadi kau harus berterima kasih kepada ular itu. Tiba-tiba Iron berkata, penyembuhan dantian itu memang sangat bagus. Akan tetapi ada sesuatu yang aku khawatirkan. Master lamaku hanya bisa menguasai teknik kultivasi energi bawaan dan juga teknik berpedang Luminous Star setelah ia menghancurkan dantiannya. Wonwi pun teringat akan tulisan yang tertera di samping mayat Master Ho Jangdai. Kalau aku ingat, bait pertama dari teknik kultivasi energi bawaan adalah untuk menghancurkan dantianmu sendiri. Benar yang kau katakan, aku juga penasaran apakah inti energi tengah dan juga inti energi bawah bisa berdampingan begitu saja. Jadi lebih baik kau harus memperhatikannya. Apabila kau mencoba untuk menahan keduanya secara sekaligus, maka kemungkinan besar kau akan kehilangan apa yang sudah kau miliki. Beberapa saat kemudian, Wonwi pun telah sampai di hadapan Sang Evil, dan Sang Evil bergumam, ini sangatlah merepotkan, kau telah mengalami kejadian yang aneh. Aku tidak menyangka jika dirimu telah bertemu bukan hanya satu, akan tetapi kau bertemu keduanya sekaligus.
Mendengar itu, Wonwi pun berpikir apa yang dimaksud oleh si tua bangka ini. Ia mengatakan bukan hanya satu tapi keduanya. Mungkinkah yang ia maksud adalah jika si rambut merah dan Hayon adalah cucu dari pemimpin kultus Blood terdahulu? Wonwi pun begitu heran ketika mendengar sang Evil yang mengatakan jika apa yang dikatakan oleh Bloodstar ke-6 memang benar adanya, bahwa ia harus membuat sebuah keputusan. Ada masa di saat pemimpin kultus Blood begitu kuat sampai ia dikenal sebagai puncak dari sakti unortodok. Dia telah berlari menuju apa saja tanpa ragu sedikit pun, seperti badai yang ganas. Bersamanya aku berpikir kalau menyatukan seluruh isi dari Jinghu bukan hanya cuman sekedar mimpi. Akan tetapi sekuat apapun dia, kekalahan itu tidak bisa terhindarkan karena begitu banyak orang yang menyatukan kekuatan mereka untuk mengalahkannya. Setelah melalui semua itu, aku merasa seperti semuanya tidak berarti apapun. Sebagian ingin kami kembali bangkit untuk menghancurkan yang lainnya dan mencoba untuk membangkitkan kekuatan kultus kami lagi. Kami telah mencoba untuk meningkatkan pasukan kami dalam berbagai macam aspek, tapi semua yang kami lakukan hanyalah sia-sia. Itulah sebabnya setelah aku mencuci tanganku, aku berkelana dan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Aku rasa seharusnya aku menggunakan waktuku untuk mencapai hal yang tidak bisa aku capai dalam hidupku saja. Mendengar ocehan sang Evil, Wonwi hanya diam menyimaknya. Dia pasti berpikir soal pertandingan balasan yang telah dibicarakan oleh Iron. Aku kira ia hanyalah seorang pak tua yang aneh dan gila, tetapi dia memiliki masalahnya sendiri. Kemudian sang Evil kembali berkata, tapi aku tahu meskipun aku telah mencoba untuk hidup dengan cara seperti itu, sekarang aku telah menyaksikan bibit yang ia tinggalkan telah menderita untuk tumbuh dari gulma dan menjadi bunga. Lalu sang Evil bertanya, apa yang akan kau lakukan di saat seperti itu? Wonwi pun mencoba untuk berpikir agar ia tidak salah dalam menjawab pertanyaan itu. Dari tatapan matanya, sepertinya dia telah memutuskan. Apa dia hanya ingin mengujiku dengan menanyakan pertanyaan ini? Sambil memberi hormat, Wonwi mengatakan, jika Anda ingin tetap diam dan melihat bunga yang mekar, maka akan lebih tepat membiarkan mereka sesuai dengan perkataan Anda. Tapi jika tidak, bukankah seharusnya Anda mempersiapkan sebuah pupuk supaya Anda bisa membantu mereka menjadi mekar? Setelah mengatakan itu, ia berpikir, mungkin yang terbaik adalah mengatakan apa yang benar-benar aku pikirkan. Berdasarkan kehidupanku yang sebelumnya, bahwa sang Evil tidak memilih keduanya. Jadi aku sangat ragu jawabanku akan berpengaruh kepadanya. Tiba-tiba Wonwi sangat terkejut karena sang Evil langsung berkata, kita akan membutuhkan lebih banyak pasukan. Sesuai apa yang kau katakan, bunga mana yang akan aku pilih? Aku harus memberikan mereka banyak pupuk supaya aku bisa menggunakan mereka. Sambil tertawa, sang Evil kembali berkata, mulai sekarang kalian akan punya banyak hal yang harus dilakukan. Waktu yang tersisa hanya 6 bulan lagi. Jadi sampai waktunya tiba, kau harus menjadi kapten warrior. Wonwi pun hanya terdiam. Ia tidak percaya jika sang Evil akan membuat pasukannya sendiri. Itu adalah pernyataan yang simpel, namun mempunyai arti yang besar. Dia adalah orang yang berbeda dari 4 kekuatan tertinggi dan juga ke-7 Bloodstar yang ada. Ini berarti ia telah menyatakan akan membuat pasukan pribadinya sendiri. Itu artinya sejarah dari sang Evil yang aku ketahui akan berubah. Dan ini adalah masa depan yang sepenuhnya berbeda dari kehidupanku sebelumnya telah ditulis ulang. Aku pun bahkan tidak tahu persis semua rincian tentang sang Evil. Akan tetapi aku mengetahui satu hal yang sudah pasti. Setelah kultus Blood memulai pergerakannya lagi, ada sebuah instruksi yang diberikan oleh para petinggi. Namun sang Evil mengabaikan perintah itu. Lalu ia pun membuat keputusannya sendiri dan bergerak berdasarkan keinginannya. Kemudian ia bertarung melawan Jinkyu, seorang yang dijuluki sebagai Raja Tiran Panas. Ia adalah salah satu dari 8 master bela diri yang ada di wilayah pusat. Dalam pertarungan itu, ia telah menerima serangan yang telak sehingga membuat lengan kanannya telah terputus, dan pertarungan itu akan terjadi 6 tahun akan datang.
Mendengar apa yang diceritakan oleh Wonwi tentang sang Evil yang ada di kehidupannya yang dulu, Sodam pun mengatakan, apabila alur ceritanya di saat ini telah berubah, maka apa yang kau ceritakan saat ini pasti akan berubah di masa depan. Terlihat Wonwi yang sedang bermeditasi, ia berkata, mungkin saja seperti itu karena sang Evil tidak memiliki sebuah pasukan. Sejak aku reinkarnasi, sudah banyak cerita yang telah berubah. Salah satunya adalah di kehidupanku yang dulu, aku merupakan seorang pelatihan berperingkat rendah. Akan tetapi, aku malah menjadi murid dari salah satu 4 petinggi. Dan juga aku telah membangun semacam hubungan dengan garis keturunan eksekutif kultus Blood. Setiap tindakanku telah mengubah masa depan yang pernah aku ketahui. Oleh sebab itu, aku harus bersiap dengan kemungkinan perubahan di masa depan. Iron pun mengatakan, bukankah hadiah yang diberikan oleh sang Evil bisa menjadi sebuah kesempatan? Benar apa yang kau katakan, apabila sang Evil telah membangun pasukannya, maka menjadi muridnya bisa menjadi batu loncatan bagiku untuk naik level. Demi melakukan itu, aku perlu menjadi seorang kapten warrior. Aku telah yakin setelah mensirkulasikan energiku, energi inti bawaan dan juga tenaga dalam tidak bisa digunakan secara bersamaan, tetapi mereka tetap bisa berdampingan. Yang aku rasakan, teknik kultivasi Kelanso sangatlah lemah. Apabila aku menyerap energi yin dan yang di dalam pembuluh darahku, mau tidak mau pertumbuhanku akan melambat. Kemudian Sodam pun bertanya kepada Iron, apakah ia mengetahui teknik kultivasi yang sangat luar biasa. Ia pun menjawab, jika ia tidak mengetahui teknik kultivasi yang relevan yang pernah Master Hojang De gunakan ketika ia menghancurkan dantiannya. Sejak awal, pembuluh darah adalah jalur di mana darah dan energi telah mengalir. Lain halnya kalau kita membicarakan tentang membuat darah untuk bersirkulasi dengan cepat. Setelah mendengar percakapan mereka berdua, Wonwi pun mengatakan, kalian telah memikirkan sebuah ide yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Sebenarnya aku telah mengetahui sebuah kultivasi yang sempurna. Beberapa saat kemudian, Wonwi pun menemui Juabek yang sedang berlatih. Ia berkata, kau ingin aku mengajarimu teknik kultivasi Golden Blood Body? Itu tidak akan pernah terjadi karena sang master tidak mengizinkanku untuk mengajarkannya kepada orang lain. Mendengar penolakan itu, Wonwi pun berkata, aku sudah menduganya jika kau akan menolak. Aku cuma bertanya kepadamu karena aku tidak tahu kapan master kita akan kembali. Sayang sekali, aku kira kita akan memiliki hubungan yang setara sebagai murid sang Evil apabila aku mempelajari teknik itu melalui dirimu. Secara tiba-tiba, Juabek langsung menangkap kakinya dan ia berkata, karena dantianmu sekarang sudah sembuh, maka aku tidak bisa hanya memberimu satu pelajaran teknik kultivasi. Karena kita adalah muridnya, aku yakin jika master kita akan mengerti. Bukankah begitu, wahai saudaraku? Mendengar itu, sambil tertawa penuh kemenangan, ia berkata, benar yang kau katakan, kita adalah saudara dan kita berasal dari kampung yang sama. Jadi kita tidak perlu memikirkan tentang siapa yang memiliki pangkat yang lebih tinggi. Dalam hatinya ia berkata, pada akhirnya dia tetaplah seorang bocah seperti biasanya, karena usianya saat ini masih di bawah 20 tahun. Oleh sebab itu ia masih belum mengerti apa yang terpenting di dunia ini. Kalau aku bisa mempelajari sebuah teknik kultivasi hanya dengan mengubah nama panggilan sebagai saudara, maka ini akan menjadi keuntungan untuk diriku. 3 hari kemudian, terlihat Wonwi yang sedang bersemedi. Ia mengatakan jika apa yang ia pelajari memang memiliki sebuah efek. Ia mampu mengumpulkan tenaga dalam dengan lebih cepat. Setiap kali aku mensirkulasikan energiku bersamaan dengan darahku, maka energi panas dan dingin langsung bersirkulasi ke dalam dantianku secara bersamaan lalu kembali keluar. Sambil menahan rasa sakit akibat teknik itu, ia mengatakan, darahku rasanya seperti melonjak ke atas kepala, sama seperti di saat aku tergantung di atas tebing. Sekarang aku memahami apa yang mereka katakan. Seseorang yang tidak memiliki fisik yang layak, maka mereka tidak akan bisa menahan rasa sakit ini.
Aku rasa aku tidak mempunyai pilihan lain selain kultivasi milik Sang Evil atau kultivasi dari klan So yang sudah aku ketahui. Tiba-tiba Wonwei menyadari akan kehadiran seseorang. Benar saja yang ia rasakan, ternyata ada satu orang utusan dari Blue Star ke-6 yang meminta Wonwei untuk menemuinya secara langsung. Beberapa saat kemudian, di sekitar aula utama Lembah Darah tepat di depan kediaman Blue Star ke-6, sambil menyerahkan sebuah tabel nama, ia berkata, "Aku tidak menyangka kau telah meminta tabel nama Nona Hayon di dalam sebuah taruhan. Aku tidak tahu dari mana asal keberanianmu itu." Mengetahui jika Wonwei telah mencari keberadaannya, Hanbika pun mengatakan jika Nona Hayon tidak ada di sekitar mereka. Setelah menerima tabel nama itu, ia menyadari jika jari tangan Hanbika yang terputus telah tersambung kembali. Ia pun berpikir untuk menyatukan organ tubuh yang telah terputus. Sudah dipastikan yang bisa melakukan hal itu hanyalah sang dokter penyembuh. Saat mendengar Sodam yang berkata, ia sangat penasaran apakah sang dokter penyembuh akan mampu menyambungkan kepala seseorang yang telah terputus. Sambil tertawa, Wonwei mengatakan, jika kepala seseorang telah terputus, maka sudah pasti orang itu sudah mati. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat Hanbika langsung mencengkram tangannya. Ini adalah teknik cengkraman yang misterius, bahkan aku pun tidak bisa meresponnya. Ini sangat mengerikan. Tenaga dalam milik Hanbika telah memasuki tubuhku melalui pergelangan tangan. Belum sempat Wonwei mengatakan sesuatu, Hanbika langsung memotong perkataannya. "Sebaiknya kau tetap diam karena aku hanya memeriksamu. Sepertinya kau tidak menggunakan energi intimmu sebanyak yang telah kami khawatirkan." Lalu Hanbika meminta Wonwei untuk membawa semua herbal yang telah dipersiapkan agar ia bisa memulihkan energi inti yang ada di dalam tubuhnya. "Dan satu hal yang aku harapkan kepadamu, agar kau tidak menggunakan tabel nama itu kepada hal yang tidak penting." Sambil memberi hormat kepada Hanbika, ia pun berkata di dalam hati, "Sekarang aku jadi mengetahui beberapa informasi yang sangat berguna. Bahkan seorang master bela diri yang setingkat Blue Star ke-6, ia pun tidak bisa mendeteksi energi inti bawaanku." Kemudian Hanbika mengajak Wonwei untuk bertaruh. "Kau tidak usah khawatir jika aku akan mengambil kembali apa yang telah kau dapatkan dari Nona Hayon. Hanya saja sebagai masternya, aku hanya ingin membalaskan dendamnya." Mendengar itu, Wonwei berpikir, ini sangat aneh apabila ia tidak berniat untuk merebut kembali tablet yang aku dapatkan. Wonwei pun mencoba untuk menolak apa yang diminta oleh Hanbika dengan alasan ia tidak berani melakukan sebuah taruhan kepada Blue Star ke-6. Sebagai hadiah, jika ia menang dalam taruhan itu, maka Hanbika akan mengajarkannya sebuah teknik, meski itu tidak sebaik yang telah ia pelajari dari Sang Evil. Dalam diamnya, Wonwei memikirkan jika Hanbika pasti telah merendahkannya. Apa ia berpikir aku akan setuju menerima taruhan itu hanya dengan sebuah hadiah? Saat Wonwei mencoba untuk menolaknya lagi, Hanbika kembali memotong perkataannya. Ia mengatakan jika ia menang dalam taruhan itu, maka ia hanya meminta kepada Wonwei untuk berbicara kepada Sang Evil dan meyakinkannya untuk menerima proposal yang telah ia tawarkan. Bukannya ini sangatlah sederhana. Aku yakin ini adalah hal yang menguntungkan untuk dirimu. Jadi ini yang telah ia incar. Aku tidak menyangka dia akan melakukan apa saja untuk meyakinkan Sang Evil agar ia bisa berpihak kepadanya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Akan tetapi tetap saja ini tergantung apa yang akan kami pertaruhkan. Hanbika pun mengatakan, aku telah memikirkan sesuatu untuk kita pertaruhkan. Lalu ia pun memanggil seseorang yang telah berdiri di belakangnya. Sambil berjalan menghampiri, wanita itu berkata, "Kita sudah lama tidak bertemu. Ini adalah pertama kalinya setelah kita bergabung bersama Kultus Blood. Aku telah diangkat menjadi murid dari Blue Star ke-6. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat mendengar Wonwei yang bertanya apakah mereka saling mengenal satu sama lain. Sambil mengingatkan apa yang telah mereka lalui saat pertama kali dipaksa untuk masuk ke dalam Kultus Blood, ia menceritakan tentang semuanya. "Jadi mana mungkin aku tidak mengenalmu karena kita selalu pergi bersama-sama."
Mendengar itu, Wonwi hanya tertawa. Dalam hatinya ia berkata, aku terlalu sibuk untuk bertahan hidup, dan untuk apa aku harus peduli kepada orang lain. Hanbika pun mengatakan, aku tidak menyangka jika kalian sudah mengenal satu sama lain. Namanya adalah Adam Yehwa. Aku telah menjadikannya sebagai muridku 3 hari yang lalu. Seketika Wonwi teringat akan nama itu. Meski aku tidak mengenalnya secara langsung, akan tetapi aku pernah mendengar namanya. Di kehidupanku yang dulu, dia menjadi murid Blue Star ke-6 sebagai peserta pelatihan tingkat dasar. Karena kemampuannya, dia telah menjadi topik yang hangat di antara para peserta. Hanbika melanjutkan perkataannya, ujian promosi pangkat akan dilaksanakan dalam 6 bulan ke depan. Sebelum ujian itu dimulai, aku akan menjadikannya sebagai warrior tingkat atas. Iron pun berkata, dia sangat percaya diri. Dia ingin menjadikan bocah itu sebagai warrior kelas atas hanya dalam waktu 6 bulan. Dan itu benar-benar pandangan yang sombong. Inikah alasan kenapa semua orang yang ingin mempelajari seni bela diri akan melakukan segala cara demi bisa belajar kepada master yang luar biasa hebatnya? Karena master yang luar biasa akan mampu mengeluarkan bakat seseorang yang tidak aktif. Sang Evil tidak cuma melakukan itu kepadaku, bahkan ia pun memerintahkanku untuk menjadi seorang kapten. Dengan santai, Hanbika mengatakan, kita akan bertaruh siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi seorang kapten tingkat atas. Dan apabila kalian berdua sama-sama menjadi kapten atau sama-sama mengalami kegagalan, maka kalian berdua harus bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan menang. Mendengar itu, Wonwi berpikir, ini adalah cara berpikir yang sangat cocok untuk seniman bela diri. Proposal Blue Star ke-6 mungkin akan beresiko, tapi itu bisa juga menjadi sebuah faktor sebagai motivasi untukku. Karena apapun yang terjadi, aku akan menjadi seorang kapten. Kalau aku menang dalam taruhan ini, maka aku akan bisa mempelajari sebuah kemampuan dari salah satu master bela diri terhebat. Tentu saja jika aku kalah, maka Sang Evil pasti melihatku sebagai orang yang telah bekerja di bawah pengawasan Hanbika. Melihat bagaimana wanita bermata merah itu berbicara dengan nada yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang Hanbika, dan bagaimana ia sangat percaya diri dengan kedudukannya, mungkin itu berarti ia mempunyai keuntungan terhadap Hanbika di dalam kultus Blood. Sesuatu yang aku pelajari ketika aku hidup sebagai mata-mata adalah untuk tidak bertaruh kepada sesuatu yang tidak pasti. Ini terlalu berbahaya untuk berdiri di antara kedua sisi. Tanpa kesadaran situasi atau kekuatan apapun, seseorang bisa saja mati di dunia ini. Jadi aku pastikan aku menjadi orang yang kuat di kehidupanku yang sekarang. Setelah memikirkan dengan matang, Wonwi pun menerima taruhan itu. Sambil memperhatikan Wonwi yang pergi meninggalkan mereka, Hanbika mengatakan, sepertinya sang petinggi keempat sedang terburu-buru. Itu dapat dinilai dari bagaimana mereka pergi ke semua lokasi tempat energi berada. Terlihat Yehwa sangat terkejut. Ia begitu tertekan setelah mengetahui jika Wonwi adalah salah satu murid dari 4 petinggi kultus Blood. Kalau kita menang dalam taruhan itu dan menggunakannya untuk meyakinkan Sang Evil agar menerima proposal yang aku berikan, maka semua prosesnya akan terlihat mudah. Dengan tatapan mata yang tajam, Hayon berkata, aku tidak yakin akan hal itu. Asal kau tahu, orang itu tidak akan membuat sebuah taruhan apabila ia merasa akan kekalahan. Untuk meyakinkan Hayon, Hanbika pun mengatakan, Anda tidak usah khawatir. Dengan talenta setingkat Yehwa, maka tidak mungkin ia akan kalah. Jadi serahkan saja masalah ini kepada kami. Terlihat Yehwa telah kena mental saat mendengar Hanbika yang mengatakan, aku yakin kau akan bisa mengalahkan murid dari Sang Evil. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.